Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita masih akan membahas mengenai racun ganas yang digunakan oleh dukun pengganda uang palsu ini. Prof. Budiawan, kalau tadi kan dari Kapolres menyampaikan Mbah Slamet ini menggunakan potasium dan juga obat penenang. Bagaimana kemudian dua unsur ini bisa kemudian ketika masuk ke organ, reaksi apa yang ditimbulkan sehingga bisa menimbulkan kematian, Prof? Ya baik, jadi kalau kita bicara tadi dua hal dari zat kimia pada dasarnya kan itu ya. Yang satu potas yang dimaksudnya potasium cyanida, sedangkan yang obat penenang itu adalah katakanlah obat ya yang bisa menenangkan, itu bisa macam-macam lah ya. Tapi dalam konteks toksikologi itu ada namanya efek sinergis. Jadi efek yang saling mendukung. Mungkin dalam orang yang mengkonsumsi potas ya, dia akan terjadi efek yang namanya mual, pusing gitu kan, dan kemudian apa namanya muntah-muntah ya terus. Nah, dengan adanya obat penenang diharapkan tentunya kan dia tidak seperti itu gejalanya. nggak terlalu kuat lah. Tetapi setidak-tidaknya efek sinergis yang terjadi adalah bahwa di dalam tubuh kita ada dua zat kimia yang dalam satu sisi sangat beracun, yang satu sisi melemahkan sistem saraf kita karena dia membuat orang tenang kan gitu ya. Nah ini menyebabkan orang lemah, sedangkan potasium sendiri menyebabkan keracunan dan juga efeknya juga bisa memperlemah gitu. Sehingga yang terjadi adalah sinergis. Ini yang mengkhawatirkan. Faktanya demikian. Yang bersangkutan korban dalam hal ini mengalami kematian akibat sebenarnya lebih utama dari potasnya itu. Tetapi tentunya kembali lagi pada dosis yang mematikan. Dosis yang mematikan yang tidak terukur, yang kemudian tidak menyebabkan reaksi-reaksi dalam tubuh itu. Nah Prof, ketika kemudian potas ini masuk ke organ kita, atau mungkin misalnya tertelan atau ada apalah peristiwa apa, apa kemudian penanganan pertama yang harus kita lakukan, Prof? Ya. Jadi gini, ketika orang katakanlah diracuni gitu ya dalam konteks. Nah persoalannya memang ketika diracuni itu ya, masalah seperti potas ini, potasium cyanida kalau dilarutkan dalam air dingin itu biasa saja. Ya, seperti kita melarutkan garam dalam air kan gitu ya. Jadi kita akan sulit membedakan, ya, kecuali kalau dengan air panas atau hangat maka akan bau almond gitu. Oh, justru bisa teridentifikasi ya, ada unsur berbahaya. Unsur berbahaya itu kan. Dan kemudian kalau kita konsumsi tentunya kan pasti dicampur lah air minum itu entah pakai macam-macam sirup atau apa gitu diminum ya. Ketika diminum maka masuk ke dalam tubuh kita dalam dosis yang mematikan ini, katakanlah 1 sendok teh gitu ya, itu masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian langsung ke dalam lambung kita ini mengalami suatu proses ya. Dan proses jika itu dosisnya memang dosis mematikan, maka itu akan cepat ya, kemudian diserap oleh tubuh kita, diedarkan oleh darah mencapai target-target organnya. Target organ yang vital adalah sistem sentral saraf kita, ya, otak kita, ya, kemudian jantung kita. Nah, semua organ-organ yang dalam tubuh kita tuh membutuhkan oksigen. Nah, oksigen yang dibutuhkan ini dengan adanya potasium cyanida atau racun cyanida diblok. Sehingga organ tubuh kita tidak ada kekurangan oksigen. Makin lemah. Ya kan, dan kemudian karena dosisnya tinggi sehingga dibloklah di oksigen dan kita bernapas butuh oksigen, kekurangan oksigen, sel tubuh kita juga membutuhkan oksigen dalam pernapasan, diganggu dan diblok oleh sehingga semua fungsi-fungsi organ kita yang namanya tadi jantung ya, yang namanya saraf itu terblocking oksigennya sehingga tidak bekerja. Ya kemudian akan mengalami efeknya adalah kematian yang fatal. Nah, tetapi kalau ketika kejadian awalnya ya, ketika dia mengkonsumsi dan dia merasa ini agak aneh, pahit ya, agak sedikit lagi beda, dan kemudian dia cepat-cepat ya, katakanlah orang masyarakat awam menggunakan misalnya air kelapa gitu kan, itu bisa hanya untuk mengencerkan saja lah gitu ya. Tapi yang baiknya itu ketika terjadi seperti itu ya, kalau memang bisa saat itu muntah, tapi kalau sudah lebih dari 1 jam itu dimuntahkan tidak bisa karena akan berbahaya. Tapi ketika awal dia bisa lakukan dan bisa juga misalnya dengan norit lah gitu ya. Tapi kembali lagi itu tidak jaminan juga, tapi itu adalah langkah awal darurat. Nah kalau memang sudah bisa bertahan dalam pengertian kasus ini dari gejala kelihatan seperti itu bahwa dia memang mulai misalnya dia mulutnya berbusa ya, kemudian gerakan tubuhnya udah mulai melemah, itu secepatnya harus dibawa
ke tempat klinik yang penanganan terdekat, penanganan terdekat. Oke, Dan baik. itu nanti ada yang namanya antidotumnya. Antidotum cairannya berupa amonium nitril, natrium nitril, natrium bisulfat dan sebagainya Oke. bisa untuk menetral itu. Prof, supaya kita juga lebih berhati-hati mengenali bagaimana unsur-unsur berbahaya ini ketika dicampurkan dalam bahan makanan begitu ya, dalam minuman. Iya. Kita mengidentifikasinya paling mudah seperti apa, Prof? Ya, Tadi bisa diulang. kalau persoalan inilah potas ini ya mengidentifikasi kalau dalam bentuk terlarut tadi seperti itu ya kalau hanya ada bau yang bau almond itu ya, tapi kalau dia campurkan ini saya tidak mengajar dalam konteks kalau campurkan macam-macam ya itu baunya itu akan hilang ya, tapi setidak-tidaknya ketika kita konsumsi beda. Kalau garam rasanya asin, kalau dia adalah gula rasanya manis, kalau almond pasti agak pahit-pahit dikit lah dalam pengertian proses. Nah tentunya kalau ketika kita konsumsi melalui mulut berarti kan masuk ke lidah dulu, kan ada perasa di situ kan. Oke. Nah kalau memang kita agak beda nih, yang beda Lebih dari baik kebiasaan lebih baik muntahkan saja. Itu pertolongan pertama yang bisa yang dilakukan. bisa Baik, dilakukan. Prof Budiawan, terima kasih Ya. atas informasi dan juga edukasinya. Sekali lagi tidak mengedukasi masyarakat untuk menggunakan potas, Ya. tapi mengenali unsur-unsur yang kemudian harus diperhatikan, hati-hati untuk kita semua. Begitu ya, Prof ya. Terima kasih, Oke. Prof Budiawan, ahli Terima kasih. toksikologi. Vena sudah tahu informasi Sudah soal tahu, potas. sudah dapat pencerahan lah dari Sudah dapat Prof pencerahan. Budiawan. Jadi Jangan nggak bisa bermain-main sembarangan. dengan barang berbahaya dan beracun ya. Dan Oke. pemirsa, dialog bersama Prof Budiawan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih pemirsa, selamat siang. Sampai Sampai jumpa. jumpa.